Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Baik, perkenalkan, nama saya Rio Reynaldi. Saya mahasiswa Institut Agama Islam Darul Ulum Asahan Kisaran. Sekarang saya semester 4 Fakultas Tarbiyah Prodi Manajemen Pendidikan Islam. Baik, di video kali ini saya akan memaparkan jawaban-jawaban dari soal ujian akhir semester pada semester genap tahun ajaran 2019-2020 pada mata kuliah Perencanaan Pendidikan. Dosen penguji Umi Ulansari SPDI MPD. Jelaskan jenis-jenis pendekatan dalam perencanaan pendidikan. Yang pertama, pendekatan kebutuhan sosial. Pendekatan kebutuhan sosial ini merupakan pendekatan yang didasarkan atas keperluan masyarakat pada saat ini. Pendekatan ini menitik beratkan pada tujuan pendidikan yang menitik beratkan pada pemerataan kesempatan dalam mendapatkan pendidikan. Yang kedua, pendekatan ketenaga kerjaan. Dalam teori ini, pendekatan ini lebih mengutamakan keterkaitan lulusan sistem pendidikan dengan menuntut akan kebutuhan tenaga kerja. Yang ketiga, pendekatan efisiensi biaya. Pendekatan ini menitik beratkan pada pemanfaatan biaya secermat mungkin untuk mendapatkan hasil pendidikan yang seoptimal mungkin, baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif. Sehingga pendidikan ini diadakan hanya jika benar-benar keuntungan yang relatif pasti, baik bagi penyelenggara maupun bagi peserta didik. Kemudian yang keempat, pendekatan terpadu. Pendekatan terpadu ini ialah pendekatan yang di dalamnya memadukan banyak pendekatan, yaitu pendekatan sosial, pendekatan ketenaga kerjaan, dan pendekatan efisiensi biaya. Jelaskan jenis-jenis perencanaan pendidikan menurut besarannya dan tingkatannya. Yang pertama, menurut besarannya. Jenis-jenis perencanaan pendidikan menurut besarannya ditinjau antara lain. Yang pertama ialah perencanaan makro. Perencanaan makro adalah perencanaan yang menetapkan kebijakan-kebijakan yang akan ditempuh, kemudian dipandang oleh perencanaan makro dari sudut makro. Tujuan yang harus dicapai negara dalam perencanaan makro adalah pengembangan sistem pendidikan untuk menghasilkan tenaga kependidikan baik secara kuantitatif dan secara kualitatif. Kemudian yang kedua ialah perencanaan meso. Perencanaan meso adalah penjabaran kebijaksanaan yang telah ditetapkan pada tingkat makro ke dalam program-program berskala kecil. Kemudian yang ketiga ialah perencanaan mikro. Ialah ini perencanaan kecil. Perencanaan mikro adalah perencanaan pada tingkat institusional dan merupakan penjabaran dari perencanaan tingkat meso. Contohnya dari perencanaan mikro ini adalah kegiatan belajar mengajar. Kemudian masuk yang kedua ialah menurut tingkatannya. Jenis-jenis perencanaan pendidikan yang ditinjau menurut tingkatannya antara lain yang pertama ialah perencanaan strategis. Perencanaan strategis disebut juga perencanaan jangka panjang. Menurut R.G. Murdik J.E. Ross dalam Fatwa 2009 diartikan sebagai konfigurasi tentang hasil yang diharapkan tercapai pada masa depan. Bentuk-bentuk konfigurasinya ialah berdasarkan ruang lingkup, hasil persaingan, target, dan yang terakhir adalah penataan sumber-sumber. Kemudian yang kedua ialah
Perencanaan koordinatif. Perencanaan koordinatif adalah perencanaan yang ditujukan untuk mengarahkan jalannya pelaksanaan sehingga tujuan yang telah ditetapkan dapat dicapai secara efektif dan efisien. Kemudian yang ketiga adalah perencanaan operasional. Perencanaan operasional adalah perencanaan yang memusatkan perhatian pada apa yang akan dikerjakan pada tingkat pelaksanaan di lapangan dari suatu rencana strategi. Jelaskan aspek demografi dalam keterkaitan perencanaan pendidikan. Demografi merupakan studi tentang struktur dan komposisi kependudukan pendidikan, sangat banyak ditentukan atau dipengaruhi oleh kondisi penduduk, sehingga dalam melakukan suatu perencanaan pendidikan, aspek kependudukan tidak dapat diabaikan. Demikian juga dalam hal pelayanan pendidikan yang pada dasarnya diarahkan untuk kepentingan penduduk dalam suatu bangsa atau daerah. Kemudian beberapa aspek demografi yang penting adalah yang pertama, laju pertumbuhan pendidikan, yang kedua, tingkat kelahiran, yang ketiga, tingkat kematian, yang keempat, migrasi, yang kelima, struktur pendidikan, struktur penduduk menurut sosial ekonomi, kemudian yang keenam, penyebaran penduduk secara geografis, kemudian yang ketujuh ialah komposisi penduduk menurut usia, kemudian yang kedelapan, komposisi penduduk menurut jenis kelamin. Jelaskan hal-hal apa saja yang perlu dipertimbangkan dalam penganggaran pendidikan. Di dalam ini ada dua faktor. Yang pertama ialah faktor eksternal. Di dalam faktor eksternal ada 4 hal. Yang pertama, perkembangan demografi pendidikan. Yang kedua, kebijakan pemerintah. Yang ketiga, tuntutan akan pendidikan. Kemudian terakhir, adanya inflasi. Kemudian faktor yang kedua ialah faktor internal. Di dalam faktor internal juga ada 4 hal. Yang pertama, tujuan pendidikan. Yang kedua, pendekatan yang digunakan. Kemudian yang ketiga, materi yang disajikan. Kemudian terakhir, tingkat dan jenis pendidikan. Jelaskan cara membuat rencana tahunan di dalam sebuah lembaga pendidikan. Yang pertama ialah menelaah kalender pendidikan dan ciri khas sekolah atau madrasah berdasarkan kebutuhan tingkat satuan pendidikan. Yang kedua, menandai hari-hari libur, permulaan tahun pelajaran, minggu efektif, dan waktu pembelajaran yang efektif. Kemudian yang ketiga, mendistribusikan alokasi waktu yang disediakan untuk suatu mata pelajaran.